Bismillahirrahmanirrahim. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kau memurnikan ibadahmu kepada Allah. Ibadah itu semua perkataan, perbuatan yang dicipta dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Ini asas luar biasa dalam ibadah, teman-teman sekalian. Banyak orang ibadah tapi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak diterima amal. Ya. Gak boleh. Pakai jimat, minta-minta di kuburan, minta di pohon keramat. Subhanallah. Mana contoh dari Nabi SAW semua ini? Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat menggunakan gelang dari kuningan. Lalu Nabi SAW tanya, untuk apa ini? Dia bilang, untuk menyelamatkan dari mara bahaya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kau meninggal dan masalah di tanganmu, ya, maka kau tidak akan pernah beruntung selamanya. Dia tidak akan menambah kau kecuali kecelakaan. Ya. Maka ini peringatan dari Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat di tubuhnya, maka dia telah syirik kepada Allah. Enggak boleh. Sholat tapi pakai jimat. Dikalungkan kah? Taruh di gelang, apalah segala macam. Pakai susuk. Pergi ke dukun. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin sudah diajarkan Tuhanmu Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu tentang aku, kata Allah, Tuhan alam semesta, katakan aku sangat dekat. Aku akan menjawab permintaan-permintaan mereka. Maka mereka harusnya beriman kepadaku, ya, memohon kepadaku, agar mereka dapat petunjuk. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, kalau sendalnya putus, minta kepada Allah, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Allah mau kita manja kok. Ngapain kita gak manja? Ngapain lintas alam ke dukun, bermain syaitan, berikan syarat ini syarat itu. Banyak muslim dan muslimah, na'udzubillah, membatalkan keislamannya tanpa dia sadari. Atau bahkan mungkin dia sadari tapi dia gak mau tahu. Akhi dan ukhti, mau suami saya, mau istri saya, pakai alam kita manusia. Senyum, ramah, ya, penuhi kebutuhannya semampu kita. Buat dia gembira, cinta kok, selesai. Gak usah bawa fotonya ke dukun. Sengaja buat buhul-buhul, lilit-lilit. Haram dalam Islam, syirik. Batal keislaman Anda, bahaya sekali. Gak perlu. Pakai raja-raja, pakai ini, pakai tulang hewan, gigi hewan, apalah segala macam. Wa na'udzubillah min dzalik. Gak boleh. Bisa tidak masuk surga, maksudnya ke neraka. Jangan buat kesyirikan. Gak boleh. Jadi harus hati-hati sekali, ya. Kalau di Indonesia ini kayak biasa gitu. Untuk menikah sama seseorang harus ke dukun. Na'udzubillah. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, arraf, au kahinan, yang tahu masa lalu atau yang tahu masa akan datang. Dukun, peramal, penyihir, semua sama. Maka dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia percaya, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Gak boleh. Jangan lintas alam. Mau bekerja, mau dapat rezeki, bukan dengan cara kedukun, sebar-sebar air ini apa segala macam. Gak perlu. Kuasai ilmunya, cari sumber halal, modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Untung saya praktisi teman-teman sekalian dalam bisnis. Maju Masya Allah tanpa harus ada buhul-buhul. Kenapa harus syirik kepada Allah SWT? Kenapa harus lariskan baksonya, nasi gorengnya, semua makanannya, restorannya dengan buhul, dengan pelaris? Kenapa? Kenapa harus lariskan pakaiannya dan segala macam di pasar dengan buhul? Haram dalam Islam. Syirik kepada Allah SWT. Bisa terharamkan Anda masuk ke dalam surga, akhi dan ukhti. Ingat, sederhana, mau untung, modal halal. Produk halal, sistem halal. Demi Allah untung. Para nabi-nabi sudah praktikin. Nabi Muhammad SAW berdagang. Dan berhasil. Alaihissalatu wassalam. Para sahabat. Aisyah mengatakan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, kana atjar Quraisy hatta dakhala fil imara. Dia adalah orang paling mahirnya orang Quraisy dalam berdagang sampai dia masuk ke pemerintahan. Baru dia fokus urus pemerintahan. Mereka berdagang. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim bertijarah, berbisnis sampai ke Bahar Rum, ke lautan orang-orang Romawi.
Usahakan produk yang benar. Jujur. Modalnya ada kok. Saya subhanallah pernah ikuti pelatihan perusahaan ya, untuk peningkatan kinerja, produktivitas dan segala macam yang berhubungan dengan masalah peningkatan perusahaan ya. Subhanallah yang dibahas adalah trust, kepercayaan, ya, jujur. Semua agama sudah ajarkan. Kata Nabi SAW, al-bayyani bil khayar malam yatafarraqa. Dua orang transaksi masih punya khiyar, hak untuk memutuskan lanjut atau tidak selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur, transparan, diberkahi transaksi keduanya. Sederhana kok, Islam sudah ajar dari 1400 tahun. Bukan harus ikuti pelatihan-pelatihan perusahaan luar. Saya ikut itu hari karena memang saya pengen tahu seperti apa sih sebenarnya gambaran mereka. Ternyata subhanallah apa yang mereka ajarkan kaidahnya syariah semua orang muslim bisa lakukan. Walaupun tidak sekolah. Selama dia jujur akan untungku. Insya Allah diberkahi oleh Allah SWT.